Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eliana. Nah, saya akan memandu adik-adik sekalian di mata kuliah dasar biomedik ini pada pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Di pertemuan 8 ini saya akan membahas tentang metabolisme protein, yang mana kita ketahui protein ini ada unsur-unsur penyusunnya. Nah, unsur-unsur penyusunnya ini kita sebut sebagai asam amino. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, terus kemudian manfaat dari asam amino ini, dan bagaimana cara asam amino ini menjadikan sebuah protein. Protein merupakan molekul yang besar dan kompleks yang disusun melalui subkulin yang lebih kecil yang disebut dengan asam amino. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang protein, kita harusnya memahami tentang asam amino terlebih dahulu. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki C sebagai pusat dengan keempat lengannya yang masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karbosil, dan rantai samping. Saat berada dalam air, molekul asam amino akan diubah menjadi ion yang disebut dengan zwitterion. Agar lebih mudah menjelaskan, mari kita lihat dan kita sederhanakan ilustrasinya seperti ini. Ini adalah asam amino yang mana bentuk rantai sampingnya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut dengan alanin. Asam amino lain yang memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang, contohnya adalah seperti ini, sering disebut dengan asam amino leusin. Ada juga asam amino dengan rantai samping seperti cincin atometik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan jenis. Sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini hanya sebagian kecil asam amino yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai pembentuk asam amino proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Para asam amino ini bisa disimbolkan dengan 3 huruf atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya, berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 Dalton, sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka, dengan angka ini disimpulkan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1350 buah asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan dengan ikatan peptida, sehingga beberapa buah asam amino yang berikatan disebut dengan rantai polipeptida. Rantai polipeptida harus selalu diingat bahwa rantai ini dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya karena memiliki rantai samping yang berbeda pula. Misalnya pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning disebut dengan rantai samping hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidropolik.
Sehingga apabila susunan amino diletakkan dalam air, ia akan mengalami lipatan atau folding dengan berbentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang hidrofilik akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofolik akan berkumpul di dalam. Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, maka lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut dengan denaturasi. Namun, bila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein ini dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut dengan renaturasi. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan-tahapan yang harus dimiliki dan dilalui oleh asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasa disebut dengan protein struktur level, yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein yang sederhana, yang hanya berada pada struktur primer sampai dengan struktur sekunder. Dan ada protein yang kompleks yang juga mencapai dari struktur primer sampai dengan struktur kuartener. Mari kita bahas satu persatu. Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Struktur sekunder merupakan bentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi atom. Ada 2 bentuk struktur sekunder, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral dan bentuk beta polaten sheet yang berbentuk bertumpuk. Struktur tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur primer dan sekunder yang berbentuk sengkuni protein 3 dimensi. Terakhir adalah struktur kuartener, merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun terdapat banyak protein dalam tubuh, secara umum protein hanya dibagi menjadi 2, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan oleh tubuh. Contohnya adalah enzim, kemudian hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan protein yang kelompoknya dengan bentuk tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Contohnya adalah kolagen yang hanya tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang berbentuk alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin yang berfungsi menyusun bulu, rambut, dan kuku, serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba. Itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar!